Mari kita akan buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai ayat 4. Mari kita akan buka bersama-sama. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sudah ketemu semua saudara-saudara? Saya rasa tidak susah untuk menemukan ayat ini, saya bacakan. Namun aku takut jangan-jangan sama seperti ular dalam kelicikannya telah memperdaya Hawa. Demikian pula akalmu diselewengkan dari ketulusan yang ada di dalam Hamasiah. Karena ternyata kamu terus bertenggang rasa dengan baik, tatkala ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan penginjilan Rabi Saul sudah memberikan peringatan bahwa akan muncul ajaran sesat yang sangat mengerikan, yang disebut di situ ada dua, yaitu Injil yang lain dan Yesua yang lain. Pada hari Minggu yang lalu, saya sudah menerangkan tentang Injil yang lain. Injil yang lain intinya adalah Injil yang melepaskan diri dari Torah. Injil yang lain adalah Injil yang dianggap sebagai pedoman hidup orang Kristen. Padahal Injil itu hanyalah sebuah kisah. Karena Injil sendiri tidak membuat peraturan baru. Injil sendiri hanya menceritakan tentang sepak terjang pelayanan Yesua selama ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya malam hari ini akan berbicara tentang Yesua yang lain dan sedikit saya masukkan Injil yang lain. Perlu saudara ketahui, di sini ada catatan, ya ada satu buku. Buku ini judulnya adalah The Five Gospels. Apa sebetulnya buku ini? Buku ini sebetulnya diambil dari materi seminar tahun 1985 yang dihadiri oleh para ahli dari berbagai ilmu pengetahuan, dari berbagai universitas terkenal di seluruh dunia. Yang tidak ikut hanya Indonesia, tidak ikut saudara. Nah, di seminar tahun 85 ini, itu membicarakan tentang ucapan Yesua di dalam kitab Injil. Ini sungguh sangat tragis karena buku The Five Gospel ini sekarang di Amerika sedang laris manis, dijual di mana-mana. Loh, bukankah itu bagus? Nampaknya demikian. Tetapi kalau kita melihat dari isinya yang dikenal dengan The Jesus Seminar, ini sungguh sangat mengerikan. Ini orang-orang yang hadir pada seminar tahun 85 tersebut. Dia mengaku para pakar dalam bidang apa saja. Menyelidiki tentang Injil, 5 Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Dia selidiki dan hasilnya sungguh sangat mengerikan sekali, saudara. Ini kok enggak jalan? Oh, sudah. Nah, di sana ya,
Di cover Injil tersebut tertulis, "What did Jesus really say?" Mana ucapan Yesua yang sesungguhnya? Nah, di sini ternyata orang-orang tadi itu ngubek-ngubek Injil mencari ucapan Yesua yang sebenarnya. Lalu dalam seminar tersebut mereka membuat buku dan yang ucapan Yesua asli dikasih warna merah. Yang pink itu diyakini suara seperti Yesua. Kemudian yang abu-abu itu barangkali. Sementara yang hitam itu bukan ditulis oleh Yesua atau Yesua tidak pernah ngomong seperti itu. Nah, inilah Injil hasil seminar 76 ahli dari universitas terkenal seluruh dunia yang menyatakan bahwa seluruh isi Injil 82% bukan ucapan Yesua. Dan ini buku yang diterbitkan ini sangat menguntungkan buat orang Islam. Dan buku ini laris manis di Indonesia, saudara. Walaupun untuk mencarinya masih agak susah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya pakar itu ngubek-ngubek tanpa, kalau saya boleh katakan, tanpa dasar. Kenapa? Karena orang hidup di zaman sekarang kok mau meneliti apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu dengan pola dan versi mereka masing-masing. Ini sungguh sangat mengerikan sekali. Dan ini sangat menguntungkan bagi orang-orang Muslim, saudara. Nah, oleh karena itulah, kalau kita perhatikan dari apa yang tadi saya sudah paparkan di sini, ya, ini ternyata membawa dampak yang cukup luar biasa untuk mereka. Nah, ini dalamnya, saudara. Ini dalamnya seperti ini, ya. Tadi warna-warna tadi untuk menegaskan bahwa itu ucapan Yesua atau bukan. Nah, inilah keuntungan kita, yaitu saat mereka menyerang bahwa Injil itu sudah diubah-ubah, buat kita nggak pusing, saudara. Kenapa tidak pusing? Karena kita itu berpegang pada apa yang Yesua ucapkan. Nah, sangat disayangkan sekali bahwa mereka merumuskan bahwa Yesua tidak pernah menjamin keselamatan manusia. Kata hasil dari seminar itu. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi kelompok hijau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan, ya, ini ada ulasan dari mereka tentang buku itu. Sebagai umat Islam, kenyataan yang diungkap dalam buku The Five Gospel ini hanya menambah pembuktian lain kebenaran Islam atas klaim-klaimnya, seperti 446, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Lalu mereka munculkan ayat mereka, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi bukan kitab Injil katanya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Dia turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Seolah-olah ayat ini, ya, dari surat 5 ayat 48 seolah-olah membenarkan, tuh kan, bener kan? Orang ahli saja sudah mengotak-ngatik, sudah ngubah-ngubah ucapan si Isa katanya. Jadi kan lebih benar kita. Kenapa kamu tidak ikut aku aja?
Itu saudara, kira-kira seperti itu. Nah, lalu muncul buku yang sekarang sedang beredar juga di luar sana, yaitu Mustahil Kristen Bisa Menjawab Berhadiah Mobil BMW. Ya. Nah, di sini ada salah satu di antaranya yang di pertanyaan mereka ada 10 ya, di manakah kitab Kristen yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Mana ada buktinya? Lah ini sebetulnya kesalahan ada di pihak siapa? Di pihak orang Kristennya sendiri yang goblok, tidak mau ikut aturan kitab sucinya. Pantas kalau itu dilecehkan. Tapi saya bersyukur kita sudah lolos dari kasus ini, saudara. Kita sudah tidak mengakui Natal. Kita tidak mengakui. Ya, jadi kita sudah tidak bisa sebetulnya disebut Kristen, tidak bisa karena kita tidak mengakui Natal. Nah, saya akan mengajak jemaat malam ini untuk belajar, punya keberanian untuk diskusi tentang Mustahil Kristen Bisa Menjawab malam ini. Saudara mau belajar? Coba, siapa yang bisa jawab? Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat pertanyaannya. Oke, ini yang pertama, pertanyaan pertama. Mana pengakuan Yesua dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Siapa yang mau jawab? Silahkan maju ke depan. Anggap kita sedang berdebat dengan mereka. Ayo, siapa yang mau jawab? Maju ke depan. Halo, sekian banyak. Ada yang berani? Anggaplah ini sebuah tantangan untuk saudara. Siapa yang bisa jawab? Halo, angkat tangan. Tinggal angkat tangan saja. Tidak usah begini. Angkat tangan kan gampang, saudara. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Sekarang saya mau coba Bendi maju ke depan. Kamu jawab pertanyaannya apa itu? Ya. Mana pengakuan Yesua dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Ayo jawabanmu gimana coba kira-kira? Saya pengen tahu. Mana bukti kalau Yesua beragama Kristen? Di Alkitab saya tidak ada. Terus yang benar gimana? Yang betul yang menurut pengajaran di Alfa Omega. Yang betul apa tadi? Apa? Ora krungu. Oh, yang betul yang di Alfa Omega. Itu enggak tepat jawaban begitu. Ya. Jawabannya harus begini, harus kembali ke kitab suci. Perhatikan jawaban saya. Mana pengakuan Yesua dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Tidak pernah ada. Sebab Kristen itu sendiri dimulai di Antiokhia. Ya, di dalam Kisah Rasul 11 kalau tidak salah di sana dikatakan, di Antiokhialah untuk pertama kalinya murid-murid disebut Kristen. Nah, saudara tahu enggak sih latar belakang Kristen itu? Kemarin di kebaktian kaum pria saya ungkapkan, Kristen itu berasal dari Kristos. Nah, Kristos itu artinya diurapi, tapi sayang sekali bukan urapan Roh Kudus yang dimaksud di situ. Karena kekristenan itu pada waktu di Antiokhia itu adalah merupakan olokan atau ejekan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung sedikit tentang arti dari Kristos, yaitu tentang kisah yang ada di dalam peristiwa 1000 imam wanita, kuil 1000 imam wanita. Saudara pernah dengar? Pernah ya, saya berharap saudara tidak akan lupa, jadi saya tidak akan ceritakan malam hari ini. Jadi tidak pernah ada kalau Yesua itu disebut orang Nazaret. Dan Nazaret itu sebutan pengikutnya adalah Nasrani. Jadi yang betul bukan Kristen tetapi
Nasrani, itu baru betul, saudara. Kemudian yang kedua, mana ajaran Yesua ketika dia berumur 13 sampai 29 tahun? Mana? Nah, di sini sebetulnya kita perlu memberi pandangan kepada si penanya. Mana? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena orang Yahudi, Yesua ini, itu pada saat usia 13 sampai 29 tahun, dia hanya membantu orang tuanya sebagai tukang kayu, tetapi dia juga bersoal jawab dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya sekalipun Yesua itu hanya anak-anak dari sekitar 13 sampai 29 tahun, dia tidak atau belum menyandang sebagai Mesias. Kenapa? Karena kenabian itu dimulai pada usia 30 tahun. Itu jabatan nabi, minimal usia 30. Ya. Jadi Yesua belum bisa menyandang sebagai Mesias. Namun demikian, Yesua itu punya kepandaian melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Ini yang penting, saudara. Yang lebih parah lagi, ada ajaran di luar sana, ini yang disebut Yesua yang lain, pada usia yang tidak terdengar suaranya ini, ada yang mengatakan Yesua itu pergi ke Tibet untuk belajar agama Buddha katanya. Ini sungguh mengerikan, ini yang disebut Yesua yang lain. Coba sekarang kita bayangkan, andai kata kita disuruh mempercayai bahwa Yesua itu pergi ke Tibet, pertanyaannya, berapa lama perjalanan dari Israel ke Tibet? Di sana belum ada pesawat terbang, saudara. Itu perjalanan sangat lama. Belum belajarnya, belum lagi perjalanannya, itu memakan waktu. Padahal kitab suci kita memberi informasi bahwa tiap-tiap tahun Yesua selalu pergi ke bait suci bersama dengan Maria untuk merayakan Paskah. Jadi mustahil kalau Yesua itu belajar di Tibet. Kalau dia belajar di Tibet, saya tidak akan pernah mau menyembah Yesua. Berarti kalau gitu Yesua lebih goblok dari orang-orang di Tibet. Untuk apa saya menyembah kepada Tuhan yang goblok? Tapi faktanya Yesua itu tidak pernah keluar dari Israel. Jangankan kok keluar Israel, keluar ke Mesir saja itu dicatat. Apalagi sampai nun jauh di sana ke Tibet. Pasti ada catatannya, tapi faktanya tidak pernah ada catatan. Yang ada tiap tahun Yesua selalu bersoal jawab, dan bahkan Yesua itu selalu merayakan Paskah bersama Maria ibunya. Jadi itu Yesua yang lain. Jadi jangan heran kalau saudara keluar dari gereja ini, saudara akan temukan banyak Yesua yang lain. Ya, nah malam ini saya ubek-ubek khusus tentang Yesua yang lain. Terus yang ketiga, mana ucapan Yesua dalam Alkitab? Akulah si A Tuhanmu, maka sembahlah aku saja. Tidak ada. Yesua pada waktu ada di dunia ini, itu memang tidak pernah menyuruh menyembah aku, tetapi selalu diarahkan kepada Bapak Yahweh, tetapi di dalam namaku. Itu yang betul. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu berarti Yesua itu kan bukan Tuhan. Kalau saya ditanya gitu gampang. Lalu kalau saya tidak boleh, katakanlah dianggap, oke lah saya nggak mau nyembah Tuhan.
terus harus pakai siapa? Nah mereka selalu menjawab, ya harus nyembah kepada si A, melalui nabinya yang Saya akan menjawab saudara, lah si A saja sudah salah kok. Si A itu kan dewa bulan. Saya disuruh nyembah dia, sorry tidak akan mau. Apalagi dia bukan keturunan raja, bukan keturunan imam, iya toh? Bukan orang Yahudi, bukan suku Yehuda, orang luar kok mau masuk, ya tidak bisa. Lalu siapa yang pertama kali menyebut sebagai nabi? Tidak ada. Itu kan hanya orang biasa yang menyebut nabi, lalu yang lain ikut-ikutan. Dan kalau saya membongkar halnya orang ini, ngamuk pasti mereka, saudara. Makanya kalau saya diajak debat, saya nggak mau. Karena saya akan menjawab percumalah, saya debat dengan kamu juga, kalau kamu tak ungkit yang buruk, ngamuk pasti kamu. Jadi lebih baik you punya iman sendiri-sendiri, ya. Karena keselamatan itu juga suatu anugerah dan orang yang mau mencari pasti dapat. Ya, jadi kita mesti ngerti itu. Jadi kalau mana ucapan Yesua yang menyuruh supaya menyembah dia, ya tidak ada, karena dia turun ke dunia itu menjadi wakil manusia. Tetapi yang membuktikan bahwa Yesua itu adalah Tuhan, itu begitu mudah untuk membuktikannya. Saudara tahu, saya dulu pernah bergumul tentang siapa Yesua itu sebetulnya. Saya termasuk orang yang membenci kekristenan. Dan pada waktu itu saya terpaku dengan ucapan Yesua dalam Yohanan 14 ayat 6. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka ucapan itu saya tafsirkan 3. Yesua berani ngomong seperti itu. Yang pertama, bisa saja Yesua itu gila. Yang kedua, Yesua bisa ngomong seperti itu bisa saja karena dia orang sombong. Dan yang ketiga, Yesua bilang seperti itu karena memang dia adalah Tuhan. Jadi kita uji ketiganya ini. Diuji Yesua sebagai orang gila. Mungkinkah orang gila punya kepandaian yang brilian bisa mengalahkan ahli Taurat dan orang Farisi? Mungkinkah orang gila bisa menyembuhkan orang sakit? Mungkinkah orang gila bisa menyembuhkan orang gila? Tidak pernah ada. Jadi kategori Yesua gila gugur. Paham saudara? Sekarang diuji yang kedua. Yesua orang sombong. Kalau Yesua orang sombong, maka dia bisa ngomong, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tapi faktanya semua orang sombong menggede omongan itu. Tapi Yesua membuktikan bahwa dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan bahwa Yesua itu bangkit kembali. Ketika dia dibunuh, dia bangkit kembali. Semua nabi di muka bumi ini, termasuk nabinya yang bertanya, mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi guru besar kita, Yesua HaMasiah, dia adalah nabi, guru Tuhan, dia adalah sang pencipta sendiri. Oleh karena itu dia berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak mengakui bahwa akulah dia sang Bapak Yahweh itu. Jadi sangat mudah sekali saudara. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, mana dalilnya firman si A dalam Alkitab, akulah yang mewahyukan Alkitab, maka aku pula yang akan menjaganya. Ya tidak ada kalimat ini kan kalimat mereka dikutipkan di situ. Ya nggak mungkin ada, yang ada adalah firman Tuhan itu adalah yang tertulis, itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya itu
Firman Tuhan berdasarkan ilham roh yang disampaikan melalui mulut manusia. Kenapa Yeremia bisa berkata, "Akulah Yahweh"? Karena Yeremia dikuasai oleh roh Tuhan untuk mengucapkan itu. Jadi karena Tuhan itu kan tidak kelihatan mata, dia akan memanifestasikan kasihnya kepada manusia melalui siapa? Ya melalui manusia, melalui nabi-nabinya. Itu yang betul. Mana perintah Yesua dalam Alkitab beribadah pada hari Minggu? Ya tidak ada. Yang diperintahkan itu ya hari Sabat. Bukan Minggu. Jadi memang dia itu pinter ngotak-ngatik, saudara. Kenapa sekarang kita ibadah Minggu? Karena di dalam Ma'ases Likim, kitab Kisah Para Rasul, pada waktu Yesua sudah bangkit, orang-orang Nasrani itu berdoa tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari artinya tidak cuma hari Minggu, tetapi bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rebu, tapi Sabtunya tidak dihapus. Makanya kita tetap ada Sabat. Saya anjurkan jemaat Tuhan ikut Sabat semuanya. Ya, suruh teman-teman kita yang lain yang tidak pernah datang untuk datang pada ibadah Sabat. Terus, mana dalil dalam Alkitab kalau Yesua itu 100% Tuhan dan 100% manusia? Oh, gampang sekali jawab ini, saudara. 100% manusia, karena ketika dipaku dia sakit. Manusia bisa sakit. Ketika dia ditinggalkan teman-temannya, ditinggal murid-muridnya, semua orang meninggalkan dia, hatinya bisa sedih. Itulah manusia. 100% manusia. Dia pun bisa tertidur karena dia dalam wujud manusia. Tetapi dia juga bisa disebut 100% Tuhan. Karena ketika dia mati, dibunuh seperti manusia, tetapi kenyataan maut tidak bisa berkuasa atas dia. Kalah. Dia juga bisa menghentikan angin dan badai. Dia bisa membangkitkan orang mati. Itu bukti bahwa ada keilahian di dalam dirinya. Bahkan yang paling menggegerkan dunia setan adalah berita tentang kebangkitan Yesua. Karena semua nabi-nabi di dunia ini mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi Yesua mati dan bangkit. Itu kenapa kita memanggil Yesua itu sebagai Tuhan. Bukan cuma manusia, karena dia telah menjadi manusia. Kan gampang sekali jawaban ini, saudara. Mana dalilnya asal percaya kepada Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga. Yohanan 14 ayat 6. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu dalil utamanya. Dan bukan cuma itu, tapi penerapan kalimat syahadat kita itu membuktikan bahwa yang percaya itu pasti selamat. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup lagi walaupun kau sudah mati. Ya, itu ada ketika Yesua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mana foto asli wajah Yesua dan siapa pemotretnya? Ini pertanyaan yang bodoh sebetulnya. Mana foto asli wajah Yesua? Ya foto ya tidak ada, zaman dulu kan belum ada foto. Yang ada itu lukisan. Dan lukisan itu bisa difoto. Goblok banget itu orang, saudara ya. Jadi saya kalau lihat ini, wah prihatin ya, orang kok ada yang gobloknya kayak begini. Ya, kan foto kan bisa, sebetulnya ini yang bikin ini ya orang Kristen, tapi jadi mu'alaf, saudara. Kenapa? Karena pengetahuannya itu cetek. Nah, mana dalilnya? Dalam Alkitab, Yesua lahir tanggal 25 Desember dan perintah merayakan Natal. Ya tidak ada kalau ini wong kitab sucinya aja enggak menulis, kok dia yang ngarang sendiri. Kan itu Kristen karena ditindas sama orang
Romawi di bawah kekuasaan Konstantin. Jadi gobloknya orang Kristen sendiri masih Natalan. Ya. Kita bersyukur sudah diluputkan untuk acara paganisme ini, saudara. Ya. Tapi sungguh bodoh andai kata kita masih ikut-ikutan Natalan. Itu pemujaan dewa matahari. Buktikan siapa yang hafal Alkitab atau satu surat saja. Lah ini orang sesumbar, saudara. Orang ini sesumbar berkata begini, kalau ada satu pendeta saja yang bisa hafal satu kitab saja, saya akan kembali balik jadi orang Kristen. Kalau saya digitukan, saya akan menjawab, dasarmu kembali ke Kristen itu rapuh. Karena dasarnya melihat orang hafal. Padahal dalam dunia Kristen yang ditekankan bukan hafalnya ayat, tapi melakukan ayat. Itu yang ditekankan. Bukan cuman kamu hafal tapi enggak melakukan. Ya apa ibaratnya? Kalau saya ibarat orang berdiri di papan nama, sana Jogja, sana Semarang. Lalu hafal. Yang ke kanan ke Jogja, yang ke kiri Semarang. Ditanya lagi, yang kanan Jogja, yang kiri Semarang. Kamu jadi ikut ke sana enggak? Enggak, cuman apa? Apal. Enggak akan sampai ke Semarang, Jogja, saudara. Paham enggak ini? Ya kan? Kalau ilustrasi ini sudah kelihatan, kamu apal tapi enggak pernah melakukan. Ya apa bedanya sama burung beo yang berkata selamat pagi, padahal malam hari. Jadi kalau dia berkata kalau ada yang bisa membuktikan satu sarjana teologi yang bisa hafal, enggak usah satu kitab lah, satu lembar saja katanya. Satu lembar saja bisa hafal, saya balik ke Kristen. Kalau saya katakan lebih baik enggak usah balik dah, enggak usah. Karena dasarmu kembali itu salah. Kalau you punya dasar kembali karena aku butuh keselamatan, hanya Yesua yang menjamin keselamatan, silahkan kembali. Kalau enggak usah. Ya, jadi ini contoh-contoh orang-orang di luar sana yang begitu mudahnya, ya. Nah sekarang saudara, mereka mengklaim kalau Yesua itu tidak disalib. Sebenarnya si A telah mengangkat Isa itu kepadanya dan si A itu adalah maha besar dan maha bijaksana. Dia ambil di surat ini. Tetapi mereka lupa bahwa di dalam surat Maryam 19:33 menyatakan bahwa Isa pernah mengalami kematian jasmani dan dibangkitkan. Lupa. Saudara. Katanya hafal tapi lupa. Sungguh tragis sekali ya. Nah, ini buktinya saudara. Tadi di ayat berapa? 33 ya. Nih coba perhatikan. And peace is on me the day I was born. Perhatikan kata born. And the day I will die. And the day I am rise alive. Mereka enggak ingat apa ayat ini, katanya hafal, pendek gini aja enggak ingat kok. Ya. Itu kan mengada-ada sebetulnya. Nah, coba saudara perhatikan. Kenapa mereka bisa mengolok-olok kekristenan? Coba. Ini kan akar sumber, ya kan? Torah itu di sini. Ya. Torah, kitab nabi-nabi ada di sini. Sumber iman kita di sini. Injil dan surat-surat itu ditulis tahun 65 Masehi. Nah, orang yang ikut ini, yang mempelajari ini kadang banyak mengalami kebingungan. Saudara. Contoh misalnya, iya ya kenapa ya kok kita Natalan ya? Padahal kitab Injil kan tidak bilang begitu. Wah ini berarti Injil nyimpang nih, enggak bener nih. Kenapa aku Natalan ya? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang ini bingung. Tapi anehnya katanya dia sarjana, kalau dia bingung di sini, tanyanya kan ke akar sumber saudara. Betul enggak? Tanyanya ke akar sumber. Kok malah tanyanya orang yang baru kemarin sore? Aneh banget. Ini kan dia ditulis tanggal 10 Agustus.
atau persis tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, itu pun di Gua Hiro. Tapi ada juga yang bilang 24 Ramadan, yang benar yang mana juga, orang sana bilang walahu alam, gimana? Jadi mereka mencoba untuk mengorek-ngorek kita, dia tidak tahu ada balok di matanya yang begitu besar, dia tidak lihat. Sungguh tragis sekali. Ya. Lagian kalau dipikir bagaimana mungkin orang-orang yang hidup di tahun setelah 610 kok mau bersaksi tentang akar sumber. Ngimpi kali ya. Ya kan bisa seperti itu saudara. Ini kan tragis sekali. Nah, kita mau bicara Yesua yang lain, bukan dari sudut hijau, tapi di tempat yang lain. Masih banyak Yesua yang lain. Contoh misalnya Christian Science, ini yang mencetuskan namanya Mary Baker Eddy. Christian Science itu di Amerika itu berkembang pesat. Saudara lihat gerejanya seperti ini gereja Christian Science di Amerika. Nah, Christian Science itu adalah satu kepercayaan juga, kitab sucinya juga sama, tetapi mereka memakai kitab-kitab yang lain. Ini hanya sebagai perbandingan, mereka ngomong begini saudara. Sebetulnya pada waktu Yesua itu memberi makan 5.000 orang, itu tidak bisa disebut mujizat. Itu secara logika saja bisa masuk. Lalu dia cerita, tahu enggak? Sebetulnya menurut sains, menurut ilmu pengetahuan, orang-orang itu terkagum-kagum dengan khotbahnya Yesua. Sampai yang bawa roti jadi lupa. Lalu ketika hari sudah menjelang malam dan mereka harus makan, tidak ada satupun orang yang mengeluarkan roti karena mereka terkagum-kagum. Baru ketika ada anak yang memunculkan roti dan Yesua itu berdoa, orang-orang itu jadi sadar, oh iya ya aku kok nggawa roti, ditokke kabeh rotine dimakan, sisanya 12 bakul. Jadi itu secara pengetahuan masuk akal. Ini kan sama saja menolak mujizat Yesua. Jadi ini Christian Science tuh kira-kira seperti itu modelnya saudara. Ini yang mencetuskannya bernama Mary Baker Eddy. Jadi Yesuanya jadi aneh. Kemudian ini saksi Yehova. Wah, saya rasa ini kita sering dengar ya. Sekarang saksi Yehova itu sudah resmi di Indonesia. Dia punya badan hukum yang sama dengan kita. Ini Persekutuan Saksi Yehova ya tahun 2012, Jagalah Hatimu, Kebaktian Distrik ya. Pencetusnya adalah Charles Taze Russell. Nah, Charles Taze Russell ini dia menyatakan, ini orangnya, Yesua itu adalah penghulu malaikat. Ini Yesua yang lain. Ya, yang seperti dalam kitab suci tadi ditulis. Kemudian ini Yesua yang lain, yaitu Mormon. Mormon mengatakan Yesua adalah salah satu dari banyak dewa yang dapat dilihat dengan jelas dengan membaca literatur mereka sendiri. Mormon ini pencetusnya bernama Joseph Smith, ini disebut nabinya Mormon. Kitabnya seperti ini. Tapi sayang sekali kitab ini kevalitannya juga tidak bisa dipercaya. Karena dia bercerita malam hari dia didatangi malaikat Moroni, kemudian dikasih lempengan-lempengan emas dan jadilah kitab Mormon. Inilah Yesua yang lain. Jadi di luaran sana sangat banyak sekali Yesua yang lain, saudara. Kemudian ada lagi Yesua yang lain yaitu Protestan liberal. Dan ini tokohnya bukan main-main, ini tokoh orang-orang yang bergelar semua. Yaitu Dr. Rudolf Bultmann,
dan Dr. George Eldon Ladd. Nah, Yesua yang lain dari Protestan liberal ini adalah mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan Yesua secara fisik. Enggak percaya. Kalau Yesua itu bangkit itu enggak percaya. Ini yang disebut Yesua yang lain, saudara. Kemudian yang berikutnya, sekarang di Indonesia, yaitu Lia Eden. Lia Eden ini wanita yang mengaku sebagai jelmaan malaikat Jibril dan titisan Roh Kudus, dan anaknya diklaim sebagai titisan dari Yesua HaMasiah. Wah, ini sungguh mengerikan sekali. Ya. Coba saya ajak saudara untuk membaca ayat dalam kitab suci, Matius 24 ayat 4 dan 5. Mari kita buka sama-sama. Matius 24 ayat 4 dan ayat 5. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, perhatikanlah, jangan seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang, termasuk Lia Eden ini, saudara. Lia Eden ini sudah dipenjara, ya, kena 3 tahun. Dia punya markas kerajaan Tuhan di Jalan Maoni, Jakarta Pusat, dan 2 tahun yang lalu dia keluar dari penjara. Inilah yang disebut dengan Yesua yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu Jim Jones. Jim Jones ini sangat terkenal dan sangat mengerikan sekali, saudara. Ya, Jim Jones ini mengaku sebagai Mesias dan mereka melakukan aksi bunuh diri massal tahun 78 bersama dengan 914 orang. Saudara perhatikan, ini orang-orang yang setia sama dia. I believe in Jim Jones. Ya. Dia seorang pendeta sebetulnya yang memiliki karisma dalam berkhotbah. Makanya saya katakan, kalau orang berkhotbah nampaknya hebat, tidak ada ukuran kitab suci, itu bahaya, saudara. Faktanya banyak sekali orang-orang yang gampang dikelabui karena mereka tidak mau belajar kitab suci. Contoh gampang lah, soal neraka saja. Nerakanya si setan dipercaya. Dan banyak orang yang mempercayai itu, sungguh mengerikan sekali. Ya jelas kalau mereka menyampaikan akan sangat halus sekali, enggak kentara. Tapi akibatnya sungguh mengerikan. Kalau saudara lihat ini orang-orang yang mati semua, ini mati semua ini. Pada waktu Jim Jones ini dilakukan di Guyana, pada waktu itu dia memang jemaatnya cukup banyak menyebar di berbagai tempat, dan akhirnya pemerintah Amerika agak resah dengan jemaat ini lalu dikirim ke Guyana, satu wilayah situ ya. Nah, dan ternyata di Guyana ini dia melakukan aksi bunuh diri massal. Mereka berkata begini, kematian itu pindah alamat. Betul nggak saudara? Betul nggak? Betul, pindah alamat. Tetapi kamu pindahnya itu mau kapan? Mau nunggu tua renta, nunggu sakit-sakitan, kesuwen kamu menderita di dunia ini. Sementara kita bisa melakukan hal ini bersama-sama. Kenapa kita nunggu kita harus tua renta, jalan susah-susah, tertatih-tatih. Nanti ya mati, sekarang ya mati kok. Sama-sama pindah alamat, ayo kita mati sekarang saja. Mereka siapkan kematian, dan saudara lihat, saya tunjukkan foto-fotonya. Saudara perhatikan foto yang begini, ini mayat orang semua, saudara. Ketika polisi datang kemari, dia bingung,
seperti ada pembunuhan massal. Ya. Inilah yang disebut Yesua yang lain, ngaku Mesias tapi ngajak orang bunuh diri. Nah ini, ya. Ini tempat di mana mereka melakukan ibadah bersama-sama. Ini. Hati-hati dengan khotbah yang berkarisma berapi-api bisa membius audiens. Inilah yang saya sebut dengan energi sihir dalam gereja. Tanpa ada dasar firman Tuhan sama sekali. Coba bayangin anak-anak kecil mungkin sebesar Afram ini ya, harus ikut mati juga. Kasihan sekali saudara. Jadi jangan main-main, masalah kepercayaan kita tersesat, saudara keyuyut, waduh bahaya sekali. Sekarang ini gerakan setan itu lebih halus. Mungkin menggunakan gereja-gereja yang megah, yang jemaatnya banyak. Tapi jemaatnya bodoh-bodoh, tidak mau belajar kitab suci. Apa yang diomongin pendeta, nganut saja tanpa ada dasar. Ini sungguh mengerikan sekali. Kemudian ini Yesua yang lain, yaitu Marshall Applewhite. Marshall si apel putih mungkin ya namanya. Dia mendirikan satu gereja namanya Heaven's Gate atau gerbang surga. Menyatakan diri sebagai Yesua dan menggabungkan agama Kristen dengan New Age Movement atau gerakan zaman baru. Melakukan aksi bunuh diri massal tahun 97 bersama 39 pengikutnya di Rancho Santa Fe, negara bagian California. Cuma 39. Kalau tadi hampir 1.000 orang. Kemudian ini juga disebut Yesua yang lain, yaitu Shoko Asahara. Dia mengaku sebagai Yesua dari Jepang dengan pengikut 40.000 yang 9.000 asli orang Jepang. Jadi jangan kita terperangah dengan gerejanya megah, jemaatnya banyak mujizat. Ingat, dalam kitab suci sudah menerangkan di sana, di akhir zaman nanti banyak mesias-mesias palsu yang mengatakan, ayo percaya di sini ada mujizat, di tempat lain enggak ada, jadi ke tempat kita saja. Kita hidup dalam iman bukan melihat mujizat, tapi melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Tahun 95 melakukan serangan kereta bawah tanah dengan senjata kimia, yaitu gas sarin. Ini adalah gas pemusnah massal. Akhirnya apa? Ada 13 orang tewas. Ya, 13 orang tewas. Dan apa ini? Bulan Februari tahun 2004, akhirnya Shoko Asahara ini dihukum gantung di Jepang, saudara, mati. Kemudian yang lain lagi, yaitu Davis Scheller. Davis Scheller ini adalah mantan anggota agen rahasia M15 Inggris, mengklaim mampu menghentikan cuaca, menghentikan kejahatan dan mampu memprediksi pertandingan sepak bola. Dia penggemar fanatik klub Middlesbrough. Pada bulan Juli 2007 menyatakan kalau Slayer atau Scheller ini dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Dan dia mengatakan, akulah Mesias di zaman akhir ini. Inilah Mesias-Mesias palsu. Jadi seperti yang ditulis dalam kitab suci itu betul-betul nyata, saudara. Lalu muncul lagi Mesias baru lagi yang bernama Mitsuo Natayoshi. Sebetulnya dia adalah seorang politikus konservatif Jepang. Dia membentuk Partai Ekonomi Dunia tahun 1997, mengaku dirinya sebagai Yesua. Partai yang berbasis agama menurut rencana menjadi juru adil terakhir di dunia. Sebagai langkah awal dia harus menjadi Perdana Menteri Jepang dan mengajukan diri sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Tapi sayangnya orang ini tidak pernah sekalipun kepilih jadi Perdana Menteri Jepang.
Tapi orangnya tidak mati, ini masih hidup saudara, masih menjalankan misinya sampai sekarang. Kemudian ada Mesias palsu yang lain, yaitu pendeta dari gereja Growing in Grace ya, di South Florida mengaku sebagai Mesias. Namanya adalah Dr. Jose Louis de Jesus. Dia menyatakan bahwa akulah Mesias zaman akhir. Dia katakan, ya, Jose Louis de Jesus Miranda ini usianya 60 tahun. Seorang bekas penjahat dan pecandu narkoba mengajarkan bahwa tidak ada lagi dosa, setan telah dihancurkan dan neraka tidak berlaku lagi buat anak-anak Tuhan. Kita tidak percaya akan dosa, setan dan neraka saat diwawancara stasiun televisi CNN. Tapi sayangnya orang yang katanya mengaku Mesias, kemanapun dia pergi dan berkhotbah selalu memakai baju anti peluru dan dikawal oleh bodyguard, bukan dikawal oleh malaikat. Ini Mesias palsu. Jadi saya menghimbau kepada jemaat, ini kalau saya teruskan, ini masih banyak Mesias. Bahkan di Indonesia, banyak orang-orang yang menyatakan bahwa oh itu berasal dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mungkin saudara pernah mendengar adanya urapan debu emas atau mereka menyebut dengan gold dust, ya, debu emas. Tapi saudara pernah ada yang melihat bahwa debu itu bisa dijual? Tidak ada. Jadi emasnya juga emas palsu. Tapi banyak sekali orang yang mempercayai. Sungguh sangat disayangkan saudara, orang tidak berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan yang berakar sumber Ibrani, tetapi sudah menyimpang kemana-mana tidak. Jadi saya menghimbau kepada jemaat Tuhan di tempat ini, tetaplah setia, karena bagaimanapun juga kalau kita mati kita harus selamat sampai di sorga. Amin. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala.